Saya Irfan Afifi, selamat datang di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kali ini kita akan ngomong sosok yang begitu melegenda, sosok yang begitu besar, seorang tokoh besar kebudayaan kita, seorang arsitek kebudayaan bernama Sunan Kalijogo. Siapa Kalijogo? Jauh sebelum Indonesia merdeka kita tahu Sunan Kalijogo nanti dampak pengaruh kebudayaannya begitu sangat besar bagi kita hari ini. Dia dikenal sebagai seorang wali tanah Jawi, wali pelindung tanah Jawi. Jawi di sini maksudnya bukan hanya Jawa tapi juga Nusantara secara umum. Pengaruhnya gradatif. Ada banyak muridnya yang tersebar di berbagai kepulauan Nusantara yang itu menentukan kebudayaan, yang memberi dampak kebudayaan bagi masyarakat di Nusantara sekalian. Tokoh ini lahir melintasi zaman. Dia ada di zaman akhir Majapahit, kemudian dia juga hidup di masa Demak, kemudian dia juga hidup di masa Pajang, dan bahkan dia sempat hidup di masa Mataram. Kita tahu Panembahan Senopati saat dia bertepekur, saat dia bersemedi di pinggir pantai selatan, dia ditemui oleh sosok Ratu Kidul dan kemudian disapa oleh Sunan Kalijogo gitu. Nah, tokoh ini memang rentang sehingga jejaknya kita nggak lupakan ada di banyak masa begitu. Dan tokoh ini merupakan wali yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia. Kenapa dia sangat dikenal? Saya mengira tokoh ini menyimpan aspek paradok yang itu tercermin dari laku hidupnya, tercermin dari sosok maupun laku hidupnya. Dia di satu sisi dianggap sebagai seorang yang mewakili, menjangkau yang jelata, tapi juga sekaligus seorang bangsawan. Dia juga dianggap orang dekat dengan maksiat, tapi kemudian juga dicitrakan sebagai orang yang saleh gitu ya. Dan dia juga seorang seniman besar, dia seorang jenaka, tapi sekaligus dia seorang tokoh agama. Saya kira unsur paradok tokoh ini itu memberi efek afektif, memberi efek tertentu kepada masyarakat kita sehingga dia bisa menjadi namanya selalu diingat terus-menerus oleh rakyat, oleh masyarakat begitu. Sehingga namanya melebihi nama-nama para wali yang lain, dia dikenal gara-gara unsur paradok ini. Saya ingat kutipan di sejarah Banten Rantai-Rantai misalnya dikatakan dia sering menampilkan dirinya bergelimang maksiat, atau dalam bahasa serat Banten Rantai-Rantai misalnya dikatakan angetoaken maksiat gawe singlu. Jadi dia menampilkan perbuatan maksiatnya agar menjadi tutup bagi kesalehannya. Dia juga dianggap orang yang pandai tapi ditutupi, ditampilkan dalam perilaku yang bodoh begitu. Atau juga dia dikatakan sebagai jalmo linuwih, seorang yang manusia yang tanpa tanding, manusia yang pencapaian kemanusiaannya begitu tinggi, tapi dia tampil sebagai sesosok bidak catur, seperti anak kecil yang polos begitu. Jadi dia pinter menutupi dirinya, pinter menutupi kebaikannya, seolah-olah ditampilkan dalam bentuk yang buruk, tapi justru itu merupakan kelebihan Sunan Kalijogo. Dan oleh karenanya saya membayangkan memang Sunan Kalijogo ini menjadi istimewa, dan dengan cara itu namanya ada di hati masyarakat. Lalu terkait sosok ini apa kira-kira lakunya yang istimewa? Kita tahu namanya itu
dikenal dengan banyak nama ya. Sunan Kalijogo ada Brandal Lokojoyo, ada Sayyid Abdurrahman, ada banyak. Salah satunya adalah dia dikenal dengan nama Syekh Maloyo. Apa arti Maloyo ini? Apakah dia terkait dengan Melayu? Apakah dia pernah berkunjung ke sana? Ada banyak sumber ya, ada banyak sumber yang mengatakan bahwa memang dia dikatakan pernah pergi ke Melayu. Misalnya, saya sebutkan di sini ya. Misalnya dia dianggap pernah berkelana ke Pulau Upih. Pulau Upih itu di Melayu yang itu pernah dikunjunginya. Di sana dia pernah bertemu dengan Syekh Sutabris. Nah, ini yang mungkin teman-teman yang pernah mengkaji tasawuf akan tahu bahwa Syekh Sutabris itu adalah nama lain dari Syamsu Tabris, guru besar Maulana Rumi, sufi besar di Persia. Nah, kita punya jejaknya di Nusantara. Artinya di pulau itu barangkali Sunan Kalijogo bertemu, menyesap keilmuan dari galur genealogi keilmuannya Syamsu Tabris, seorang guru dari Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi yang kita kenal. Nah, atau dia dikatakan dia adalah seorang anaknya putra Bupati Tuban, Prabu Wilwatikta. Itu dulu namanya Prabu Wilwatikta ini, dia dikatakan dari Melayu, dari Pangeran Atas Angin. Sehingga Prabu Wilwatikta ini yang merupakan putra Bupati Tuban ya waktu itu, dan kemudian menggantikannya, itu akhirnya punya nama Tuanku Malaya Kusuma. Jadi dia dikatakan punya hubungan dengan kemelayuan. Jadi di satu sisi dia dikatakan pernah pergi ke Pasai, Melayu ya, tapi juga dia dikatakan sebagai anaknya bupati yang tinggal di Tuban yang berasal dari Pangeran Atas Angin begitu. Tapi saya menyaksikan penamaan ini, penamaan Malaya ini, dia terkait dengan kemelayuan. Saya menganggap bahwa justru Malaya ini, Syekh Maloyo ini, setelah saya buka di kamus itu maknanya berkelana, berkelana. Jadi Syekh Maloyo itu Syekh yang berkelana. Misalnya di kitab Serat Lokojowo misalnya dikatakan saat dia berdialog dengan Sunan Bonang ya, itu saat dia habis bertapa dan kemudian berdialog dengan Sunan Bonang, tiba-tiba Sunan Bonang memberinya, mengajak dia berbicara. Sang Wiku ngendikoris, Sunan Bonang berkata lirih kepada Kalijagat, jenengo Syekh Maloyo siro, namailah dirimu, hei Sunan Kalijogo, dengan kata Malaya, Syekh Maloyo. Karena kan siro meloyo mauni. Kamu dulu berkelana. Kamu dulu pernah bertapa lelana. Ini mirip kayak prototipe di dalam tradisi kita ya, di tradisi Jawa, bahwa memang ada banyak orang tradisi menyesap keilmuan dengan cara berkelana. Itu kalau di Serat Centini kita menyebut misalnya Sunan Syekh Amongrogo misalnya, dia menjadi santri kelana atau menjadi Joko Lelono atau menjadi santri kelana, santri terus menerus dari daerah ke daerah yang lain. Terus ngelanaannya itu sampai dicatat di babat-babat kita. Makanya dia tokoh yang ada di tiap daerah di wilayah Jawa ini. Lalu apa makna pengelanaannya? Apakah pengelanaannya ini hanya berarti fisik, dia berkunjung ke daerah-daerah di sekujur pulau Nusantara begitu? Saya memaknainya agak lain. Jadi misalnya dikatakan di dalam Serat Lokojoyo misalnya, kita jadi tahu bahwa pengelanaan ini bukan pengelanaan yang keluar, dia hanya merupakan sarana, tapi sebuah pengelanaan yang bergerak menuju ke dalam. Makanya di Suluk Lokojoyo atau Serat Lokojoyo dikatakan misalnya dia pernah bertapa lelana selama 1 tahun ya, bertapa kelana selama 1 tahun. Dia pernah bertapa ngidang, berperilaku seperti kidang
di dalam hutan. Kemudian juga pernah bertapa ngeluat itu ditanam tubuhnya selama 1 tahun. Kemudian dia juga pernah bertafakur selama 1 tahun dan menunggui kayu yang diberikan oleh Sunan Bonang misalnya di pinggir kali selama setahun misalnya begitu, 1 warsa. Jadi saya membaca Sunan Kalijaga ini sedang seorang santri kelana yang berkelana bukan keluar, tapi dia berkelana menuju ke dalam. Pencarian akan kesejatian hakikat dirinya, begitu. Jadi saya membayangkan makna pengelanaannya ini orang santri kelana yang berjalan menuju ke titik terdasar dalam realitas eksistensi dirinya, begitu. Nah, pengelanaan ini saya bayangkan gitu ya, itu memang pengelanaan menuju ke dasar realitas kediriannya sendiri. Pertama karena pengelanaan ini sangat sublim begitu, sehingga pengelanaan ini bermakna sangat spiritual. Dia seorang spiritual traveler. Jadi seorang pengelana spiritual yang mencoba mencari apa hakikat kehidupan ini. Apa yang ada ini? Siapa saya? Apa tugas saya? Saya hendak kemana? Saya datang dari mana? Begitu. Apa tujuan saya di dunia ini? Mungkin kalau teman-teman yang belajar filsafat kita akan tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan Sunan Kalijaga ini adalah pertanyaan metafisika atau pertanyaan ontologi. Apa sejatinya yang ada ini? Nah, cuma saya kemudian membuka banyak kitab yang ditulis oleh Sunan Kalijaga sendiri misalnya, dia merumuskan pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang menurut saya keren, dengan teka-teki yang keren gitu ya. Misalnya di Tembang Kidung Artati misalnya, kita disuguhi pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, paradok tapi sekaligus menggugah. Misalnya dia ingin di manakah tempatnya angin? Di manakah tempatnya sarang angin? Di manakah tapak burung kuntul yang melayang gitu? Di manakah sarangnya angin? Kemudian juga di manakah pinggir dari sebuah pelor sebagai isi peluru, isi senapan? Di mana kita melihatnya pelor itu kan bundar ya. Bundar, terus dia bertanya, di manakah pinggir pelor itu? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan paradok, karena dia mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dia mencari sumber yang terlihat ada ini, di realitas di sebaliknya itu apa? Begitu. Realitas di sebaliknya itu apa yang sehingga kita bisa mengenali kesejatian realitas itu. Jadi dia melihat misalnya penampakan di alam semesta ini, itu bukan keberadaan yang sejati, tapi dia ingin mencari sumber di balik keanekaan, di balik pusparagam kejadian kenyataan hidup, dan dia sampai kepada hakikat terdasar dari kenyataan hidup. Nah, masalahnya yang dia cari adalah tidak kelihatan, tidak tampak. Atau dalam bahasanya Sunan Kalijaga dia rumuskan secara baik ya. Sejatine nora nono. Lamun nora ono. Jadi kayak dia ingin mencari sesuatu yang ada tapi sekaligus tidak ada. Dia ingin mencari yang tidak ada tapi sekaligus yang ada. Ini pertanyaan-pertanyaan ontologis, pertanyaan-pertanyaan metafisik yang dilakukan. Dia ingin mencari kesejatian realitas dari yang tampak ada ini. Akhirnya dia di dalam kitab Kidung Artati dia dikatakan misalnya, ini kan semuanya teka-teki. Ini sebuah, kalau dalam bahasanya mungkin disebut sebagai cangkringman atau teka-teki yang tanpa henti. Makanya rumusan dia di seratnya misalnya mengatakan, sapa weruh kembang tepus kaki, sasat weruh marang artodoyo, tunggal pancer sauripe. Nah, siapa tahu
siapa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dia akan sampai kepada sumber kesejatian realitas itu. Karena sumber kesejatian realitas itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Sumber, karena saya bayangkan begini, kalau Anda ditanya mana tengahnya semesta ini, Anda pasti akan kebingungan karena semesta tidak berbatas, gitu ya. Jadi Anda harus menetapkan di mana tengahnya semesta itu. Anda harus tetapkan sendiri bahwa Anda itu adalah tengahnya semesta. Karena kalau enggak, Anda akan kesusahan menetapkan titik tengah semesta itu. Anda harus menjadi pancer bagi kesemestaan yang tak terbatas ini. Anda harus menjadi sumbu, Anda harus menjadi aksis bagi penilaian di mana hakikat kebenaran ini. Nah, kesemestaan itu sebenarnya ada di dalam dasar diri kita. Saya contohkan seperti ini, misalnya Anda sering melihat penampakan kenyataan ini sebagai sesuatu yang tampaknya ada. Kita sebenarnya tidak pernah bisa melihat apa yang itu yang disebut sebagai ada. Saya contohkan misalnya begini, Anda mungkin bisa melihat meja, Anda mungkin bisa melihat kursi yang ada, meja yang ada, kemudian pintu yang ada, pohon yang ada, tapi di manakah yang ada itu? Bukankah Anda tidak pernah melihat yang ada? Anda hanya melihat kursi yang ada. Anda hanya melihat pintu yang ada. Anda hanya melihat pohon yang ada. Tapi Anda tidak pernah melihat yang ada itu sendiri. Padahal kalau kita katakan bahwa sebenarnya kenapa kursi itu kita anggap ada? Karena kita yang menentukan ada itu. Saya sendiri. Karena manusia adalah orang yang merasa dirinya ada. Dan kemudian menentukan kenyataan itu sebagai yang ada, begitu. Nah, artinya di sumber kenyataan ini, fakta pertama yang kita bisa temui adalah bahwa kita sendiri inilah yang ada, begitu. Lalu apa hakikat realitas itu? Ternyata yang ada itu sebenarnya sumbernya ada di dalam diri kita sendiri. Kita melihat kenyataan itu selalu sesuatu sifat yang melekat dalam konsep ada dan bukan yang ada itu sendiri. Sehingga saya membayangkan ya, ini ajakan Sunan Kalijogo untuk kembali kepada realitas diri kita ini sendiri sebagai pancer, sebagai sumbu, sebagai aksis untuk mengenali yang tampak dari kenyataan tadi. Yang tampak dari realitas indrawi yang melingkungi kita ini. Kita harus menjadi pancer untuk mengenali kenyataannya. Makanya sumber realitas tentang keadaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya Sunan Kalijogo menyebutnya sebagai pancer. Pancer yang bisa mengendalikan empat arah kenyataan. Barat, timur, utara, selatan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pancer pertama. Sehingga itu ajakan Sunan Kalijogo untuk kembali pada realitas diri kita. Karena orang yang paling menyadari keberadaannya adalah manusia. Tumbuhan tidak punya kesadaran akan adanya, kursi tidak punya kesadaran akan adanya, tapi manusialah yang punya kesadaran ada itu sehingga menangkap kenyataan itu menjadi ada. Sehingga sumber yang ada itu sebenarnya ada di dalam diri. Dalam rumusannya Kidung Artati misalnya kita bisa menemukan misalnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dirumuskan secara paradok. Jawaban-jawaban itu dirumuskan secara paradok. Kita lihat misalnya dengan ungkapan mencari air dengan berpikulan air, begitu. Amet banyu, golek banyu, apikulan wareh. Jadi mencari air tapi dia berpikulan sekeranjang air atau senampan air. Atau dia sedang mencari api dengan bantuan obor, begitu. Dia ingin mencari kenyataan yang sebenarnya kenyataan itu sebenarnya ada di dalam dirinya. Persis seperti kita ingin mencari api, amet geni, ada damar. Jadi kita mencari api tapi dengan bantuan obor yang sebenarnya adalah juga api, begitu.
Sehingga sebenarnya kesejatian kenyataan yang ingin kita cari terus-menerus itu sebenarnya ada di dalam diri kita itu. Pancernya ada di dalam diri kita itu. Nah, orang yang sudah mencapai pancer ini, wong kang sampun prapto, orang yang sudah sampai penghayatan ini, ing kuasanipun dengan bantuan, dengan rahmat Tuhan, ia bisa berdiri di tengah semesta. Dia bisa berdiri di tengah alam semesta yang indrawiyah ini. Kira-kira begitu. Jadi ini pancer terkait ajakan mencari pancer, mencari sumber yang mengatakan ada itu di dalam diri kita. Lalu kalau kita bertanya lagi, lanjut misalnya, apa penghalang kita mengenali kesejatian kenyataan ini? Penghalangnya ternyata adalah nafsu-nafsu kita. Di dalam serat Logojoyo dikatakan misalnya, kaeksi, bang, kuning, petak, lan ireng. Jadi ada sifat 4 di dalam diri kita yang menghalangi nafsu kita, yang menghalangi panca indera kita, mata batin kita mengenali kenyataan apa adanya. Nah, kalau kita membersihkan nafsu yang 4 itu, kita bisa mengendalikan nafsu yang 4 itu, kita akan dibawa pada kenyataan indrawiyah ini kemudian tersingkap kesejatiannya, begitu. Dalam bahasa dia begini, kenyataan semesta ini sebenarnya hanya cermin besar. Kenyataan semesta ini hanya cermin besar kalau dilihat dengan penglihatan batin yang jernih, dia akan bisa menampilkan kesejatian realitas atau sang realitas itu tertangkap di cermin alam semesta kita. Karena hati kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh nafsu yang 4 tadi. Merah, putih, kuning, dan hijau. Nah, saya membayangkan ini olah laku seorang Sunan Kalijogo berkelana, berlelono, mencari apa yang mendasari hakikat kenyataan ini. Dan penghalangnya adalah nafsu kita yang 4 yang membuat pikiran kita tidak jernih. Pikiran kita tidak lagi tajam, hati kita dipenuhi kekotoran, kesemenaan, keinginan, nafsu kita, pamrih kita, ego kita akhirnya menghalangi kita melihat kenyataan itu sebagai cermin besar yang bisa memancarkan realitas sang kesejatian. Nah, penghalang ini oleh Sunan Kalijogo harus ditundukkan. Penghalang ini nafsu-nafsu itu harus nafsu-nafsu kita atas kemelekatan, ketertarikan, rasa suka, rasa benci, rasa senang, kemelekatan kita atas materi, kemelekatan kita atas pangkat, jabatan, dan lain sebagainya itu kemudian menghalangi mata batin kita, mengotori mata batin kita untuk menangkap realitas yang hak di dalam kenyataan alam semesta yang indrawi ini. Lalu bagaimana cara mencapai sumber yang terdasar itu? Bagaimana mencapai realitas yang sejati itu? Tadi saya sudah katakan kita membersihkan diri, menjadikan hati kita sebagai pancer, menjadikan hati kita ini sebagai cermin jernih yang bisa menangkap kenyataan ini sebagai bayangan dari yang hak. Begitu. Nah, karena bagi Sunan Kalijogo, kenyataan itu hanya tampilan. Kenyataan ini sebenarnya adalah penampakannya. Kalau kita memakai pandangan yang indrawi, kita hanya akan menangkap kenyataan yang empiri. Kalau kita memandangnya dengan hati yang sudah dibersihkan, hati yang sudah menjadi pancer dalam penglihatan kita mengenali kenyataan, dia akan bisa menjadi bayangan yang membayang di dalam cermin kita, dan kita akan mengantarkan kita kepada realitas kesejatian dari alam semesta ini. Ibarat dia dalam kasusnya Sunan Kalijogo misalnya, makanya dia dikenal sebagai seorang yang mencipta, tanda petik, wayang yang dikenal peradaban di Jawa ini ya.
Wayang itu adalah metafor bagaimana jika cermin diri ini bersih, dia akan bisa menjadi bayangan dari kenyataan sejati itu, sang kenyataan sejati itu. Bayangan yang bisa mengantarkan kepada sumber kesejatian akan realitas yang fenomenal ini, realitas yang empiri ini, yang indrawi ini. Sehingga dengan cara kita melihat bayangan, menjernihkan kita, dunia adalah clear. Dunia adalah clear yang bisa menangkap bayangan dari sang realitas sejati gitu. Dan ini adalah olah pengelanaan, olah pencarian, olah yang bisa mengantarkan sang pencari kepada realitas kesejatian. Jika dia berhasil mengatasi penghalang melihat realitas kesejatian ini, yaitu tadi merah, putih, kuning, dan hitam misalnya, dia akan bisa melihat kenyataan ini sebagai bayangan dari kenyataannya. Dan dengan cara itu dia akan bisa menjadi pancer. Dia akan bisa menjadi sumbu atas ketidakterbatasan alam semesta ini. Dan kita bisa menembus bayangan-bayangan dunia empiri ini kepada realitas yang hak. Sehingga kenyataan-kenyataan tadi ada di dalam genggaman kita. Karena dia sudah tidak lagi bisa mempengaruhi kita. Dia kenyataan-kenyataan ini sudah ada dalam kendali kita. Kenyataan-kenyataan ini sudah tidak lagi dikotori oleh ego kita. Penampakan kenyataan ini sudah tidak lagi dikotori oleh ego kita yang mengotori pikiran kita. Kemudian kenyataan ini kita tangkap, tidak lagi dikotori oleh khayalan-khayalan kita yang sesuai nafsu kita, sehingga kenyataan itu tampil apa adanya. Apalagi hati kita yang sudah jernih itu kemudian bisa membantu kita melihat kenyataan itu apa adanya, dan bahkan kenyataan itu sampai ke level terdasarnya. Artinya apa? Dia sebagai diri sudah bisa menjadi pancer, bisa menjadi sumbu yang bisa melihat kenyataan ini. Di sebaliknya, sumbu yang bisa mengendalikan kenyataan ini. Sumbu yang sudah tidak lagi terpengaruh oleh realitas-realitas ilusi yang diciptakan oleh nafsu kita, ego kita, kekotoran hati kita, sehingga kita sudah bisa menampilkan kenyataan itu hingga hakikat terdasarnya. Sehingga dengan cara itu dia adalah orang yang sudah sampai pada tahap ini, orang yang sudah bisa jernih melihat kenyataan. Dia sudah bisa mengendalikan kenyataan, alias dia sudah tidak terpengaruh oleh realitas-realitas ciptaan mental yang dipengaruhi oleh nafsu, ego, pamrih, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, sehingga realitas itu tampil apa adanya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah terjaga sebenarnya. Orang-orang yang sudah terjaga atau orang-orang yang sudah tidak lagi terpaut dengan realitas kenyataan ilusi tadi. Orang yang sudah tidak melekat dalam perubahan proses kejadian, peristiwa kehidupan ini, peristiwa yang terus-menerus berubah dari hidup ini, peristiwa yang beraneka ragam dari hidup ini tidak lagi mempengaruhinya. Alias dia orang yang sudah terjaga, mandiri, berdaulat dalam melihat kenyataannya. Karena kenyataan tidak lagi terpaut dengan dirinya dan kenyataan akhirnya ada dalam kendalinya. Orang yang sudah terjaga dari arus perubahan sungai, arus perubahan kali kejadian semesta ini. Orang yang sudah terjaga dari kali perubahan sungai, kejadian, peristiwa. Orang yang sudah terjaga dari kali, yaitu orang yang sudah bisa menjaga kali, yaitu Sunan Kalijogo. Dia mungkin seperti orang lain, orang yang sudah sampai pada derajat ini, mungkin dia akan bekerja seperti orang lain. Mungkin dia akan juga berdagang, dia juga akan berprofesi di dunia apapun. Dia berdagang, dia belajar, dia bisa jadi petani, dia bisa jadi pebisnis dan lain sebagainya. Tapi
Orang-orang seperti ini sudah lagi tidak diatur oleh realitas material di luar dirinya, tapi dialah yang mengatur realitas itu. Alias dalam bahasa Sunan Kalijogo, orang-orang seperti ini sudah tidak lagi hanyut. Dia kelihatannya masih hanyut. Dia seolah-olah bekerja layaknya orang-orang. Seolah-olah dia hanyut dalam pusaran kejadian dunia ini, tapi dunia, pusaran kalinya, pusaran sungainya, arus sungainya tidak lagi mempengaruhi dia. Ngeli ilineng kali, nanging ora keli. Jadi dia hanyut, seolah-olah hanyut. Dia melakukan pekerjaan apapun, dia berusaha, dia berdagang, dia menjadi petani. Tapi realitas perubahan tadi sudah ada dalam kendalinya dia. Dia menghanyutkan diri dalam realitas kejadian, tapi realitas kejadian itu tidak lagi bisa mengendalikannya. Orang yang sudah terjaga dari sungai perubahan peristiwa hidup ini, Sunan Kalijogo. Terima kasih.